Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pasti semuanya sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ari dari TK Sekar Adi. Gak terasa ya, ternyata sekarang sudah memasuki bulan Ramadan. Pasti teman-teman senang loh melaksanakan puasa dengan keluarga di rumah. Oh iya, hari ini Bu Ari ingin menjelaskan tentang sholat, yaitu amalan lain selain berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita sudah tahu nih kalau puasa itu adalah kewajiban seorang muslim di bulan Ramadan. Nah, kita juga punya kewajiban yang lain yang termasuk dalam rukun Islam ya, yaitu sholat. Nah, teman-teman tahu nggak sholat itu apa? Tahu tidak? Nah, sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Sholat itu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Siapa yang tahu bacaan takbiratul ihram itu seperti apa? Ya, benar sekali. Bacaan takbiratul ihram itu berbunyi Allahu Akbar. Nah, kemudian bacaan salam, siapa yang tahu? Pasti semuanya bisa ya membaca salam. Bacaan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bacaan salam. Nah, tadi kita sudah mengerti pengertian atau arti dari sholat. Sekarang Ibu mau menjelaskan nih, sholat itu menurut hukumnya ada dua, yaitu sholat wajib dan yang kedua sholat sunnah atau sunat. Nah, sekarang kita akan membahas dulu nih tentang sholat wajib. Ibu mau tanya dulu, siapa teman-teman yang sudah bisa melaksanakan sholat? Nah, kalau anak yang pintar, anak soleh, solehah, pasti sudah pernah ya ikut sholat dengan ayah atau bunda di rumah. Nah, sholat itu tadi kan ada dua nih, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu yaitu sholat yang harus kita kerjakan. Apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan bila kita tinggalkan maka akan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunat itu adalah sholat yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan bila kita tidak mengerjakan juga tidak apa-apa, jadi tidak berdosa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas dulu nih tentang tata cara sholat. Tapi sebelumnya Ibu punya lagu loh tentang sholat, tentang rakaat sholat fardu atau sholat wajib. Nah, teman-teman, kita sekarang akan coba nih menyebutkan rakaat sholat 5 waktu itu terdiri dari sholat subuh ada 2 rakaatnya, kemudian sholat zuhur ada 4 rakaatnya, sholat asar ada 4 juga rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya ada 4 rakaat. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Nah, kita jadi tahu nih bisa menghafalkan rakaat sholat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang rakaat sholat dan macam-macam sholat wajib atau sholat fardu. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang tata cara sholat atau gerakan-gerakan sholat. Nah, kita lihat ya video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang gerakan sholat. Nah, gerakan sholat yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu dilakukan dengan mengangkat kedua tangan
sambil melafalkan Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga yaitu ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan badan. Posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku. I'tidal dilakukan dengan posisi tubuh berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud, dan posisi tangan dijulurkan ke bawah. Untuk yang kelima, sesudah i'tidal yaitu sujud. Sujud dengan posisi menungging, dahi menyentuh tempat sujud. Kedua telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menyentuh lantai, kedua jari telapak kaki ditekuk menyentuh lantai. Selanjutnya yaitu duduk antara dua sujud. Duduk dengan posisi pinggul bertumpu pada kaki. Posisi kaki kiri di bawah kaki kanan. Duduk di antara dua sujud ini juga dinamakan duduk iftiras. Nah, sesudah duduk iftiras, kita sujud untuk yang kedua kalinya. Kemudian setelah duduk, ada duduk lagi nih, namanya duduk tasyahud akhir. Artinya duduk yang terakhir, dilakukan setelah sujud yang terakhir. Duduk dengan posisi telapak kaki kanan berdiri, kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan. Posisi duduk miring ke sebelah kiri. Nah, setelah tasyahud akhir, gerakan yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Salam merupakan penutup sholat. Salam dalam sholat dilakukan 2 kali. Salam pertama menengok ke kanan dan salam yang kedua menengok kiri. Nah, teman-teman, itu tadi gerakan-gerakan sholat. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya dengan ayah bunda di rumah atau dengan bu guru di sekolah. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat video tentang gerakan-gerakan sholat. Ada apa ya? Bisa kita ulang? Supaya teman-teman ingat terus. Pertama yaitu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Setelah ruku, ada bangun dari ruku sambil membaca doa. Kemudian sujud. Nah, dan duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, tahiyat awal dan tahiyat akhir serta diakhiri dengan salam. Oh iya, jangan lupa loh, diawali dengan niat. Nah, karena segala sesuatunya itu harus kita awali dengan niat. Nah, tadi sudah kita bicara tentang sholat wajib. Sekarang yang kedua yaitu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal. Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan kita tidak mendapat dosa, tidak apa-apa. Nah, contoh sholat sunat misalnya nih, sholat duha. Nah, sholat duha itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu pagi hari setelah matahari tingginya 7 hasta sampai waktu zuhur. Kemudian ada juga sholat pada saat bulan Ramadan. Sholat apa? Siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah melaksanakan sholat isya. Nah, sholat sunnah ini kita kerjakan diikuti dengan sholat witir sesudahnya ya. Kemudian ada juga nih sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim pada sepertiga malam
terakhir sampai sebelum waktu subuh. Nah, teman-teman dihafalkan ya, diingat-ingat nih. Karena sebagai seorang muslim, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu kewajiban kita ya. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Rukun Islam yang 5, ada sholat, ada puasa. Yuk kita nyanyi dulu ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat dor, siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah akan melaknat. Nah teman-teman, senang sekali nih Ibu Ari bersama kalian hari ini ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Jangan sampai lupa ya, harus diingat-ingat nih, karena itu adalah kewajiban kita sebagai orang muslim untuk sholat. Nah, marilah kita tutup acara hari ini, belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya.